Ya, Shalom Ibu Gembalaku di Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Perkenalkan, nama saya Juniati. Saya dari Pekanbaru, Bu. Saya mau bersaksi. Saya ini seorang ibu rumah tangga dan mempunyai seorang anak yang masih berumur 15 tahun. Saya sudah mengikuti YouTube Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dan Sunday Online serta semua khotbah-khotbah Ibu sejak zaman pandemi, yang berarti 2020 ya. Saya sangat dikuatkan dengan khotbah-khotbah Ibu dan bisa melewati semuanya pada zaman pandemi COVID waktu lalu. Saya mau bersaksi, Bu, ya, pada bulan Desember 2024 yang lalu, ya, suami saya meninggal dipanggil Tuhan. Hari itu suami saya sehat-sehat saja dan paginya kami masih sarapan bersama. Jam 9 suami mandi dan ingin pergi jualan karena kami jualan ke toko grosiran. Dan setelah mandi kira-kira jam 11 siang suami saya pamit dan berangkat dari rumah. Saya melihatnya pergi, tidak ada perasaan apa-apa. Namun kira-kira jam 3 ya, teman suami menelpon kalau suami saya pingsan saat berjualan di salah satu toko dan mereka bawa ke rumah sakit namun di jalan sudah tidak tertolong. Sampai di rumah sakit suami saya sudah meninggal. Mendengar itu saya sangat syok dan tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menangis dan menangis ya. Itulah saudara ya, hidup ini memang kita nggak pernah tahu ya. Hari ini kita masih ada, besok mungkin sudah tidak ada. Dan ya itulah hidup ini dapat berubah ya dalam sewaktu-waktu, makanya kita harus terus berjaga-jaga. Saya syok dan hanya bisa menangis dan menangis dan menangis. Singkat cerita, akhirnya suami saya dimakamkan dan saya bingung mau berbuat apa karena saya tidak ada pekerjaan untuk melanjutkan hidup dan bisa menyekolahkan anak saya. Sementara juga harta juga tidak ada. Ya, karena rumah juga kami ngontrak. Ya, dan kami hanya memasarkan produk-produk ke toko-toko dan itu pun dilakukan oleh suami saya. Dan kami punya mobil yang selama ini dipakai suami untuk berdagang dan itu juga masih kredit. Baru dibayar 1 tahun dan sisanya masih 4 tahun lagi. Singkat cerita, saya pergi ke leasing ke tempat mobil suami saya itu kredit untuk mengajukan klaim asuransi jiwanya. Dan ya, di sana pihak leasing berkata bahwa asuransi jiwa tidak ada. Yang ada kalau suami saya kecelakaan dan meninggal. Ya, kalau tidak kecelakaan ya tidak bisa dibayarkan. Serta mungkin kehilangan unit itu akan diganti. Itulah persetujuan awal suami saya dengan pihak leasing. Ditambah lagi mobil itu sudah tidak bisa saya lanjutkan karena saya tidak punya penghasilan yang menetap. Sementara untuk meneruskan usaha suami saya juga tidak mampu. Akhirnya saya pulang ke rumah dengan berderai air mata, Bu. Saya masuk ke kamar saya dan saya berdoa. Saya menangis kepada Tuhan. Ya, enggak tahu mau berbuat apa. Saya sempat bertanya pada Tuhan, kenapa Tuhan panggil suami saya begitu cepat? Ya, sepertinya saya tidak mampu untuk melewati semua ini. Setiap hari yang saya bisa lakukan hanya menangis dan menangis, saya tidak berdaya. Namun setiap malam saya selalu ikut mesbah doa bersama dengan anak saya. Ya, dan akhirnya lewat firman Tuhan yang Ibu sampaikan saya menyadari bahwa segala sesuatu itu memang ada waktunya. Dan semua yang terjadi memang itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Itulah yang saya selalu dengar dari khotbah-khotbah Ibu yang membuat saya kembali bangkit. Dan akhirnya saya berdoa kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan Tuhan dan bagaimana saya akan hidup selanjutnya. Saya minta untuk Tuhan menuntun. Saya berdoa menangis di hadapan Tuhan seperti saya mendapatkan kekuatan yang baru. Dan juga bukan hanya itu, saya diberi tuntunan dan hikmat untuk saya pergi kembali ke leasing itu. Dan ditemani oleh saudara rohani saya, ya saya kembali ke leasing membawa mobil tersebut. Karena saya bingung ya, udah gak bisa bayar. Jadi ya memang saya bawa mobil itu ke sana dengan niat akan mengembalikan mobil itu. Karena sudah menunggak selama 2 bulan. Ya, dalam proses sejak kematian suami saya. Lalu saya mengutarakan maksud saya kepada ya leasing itu. Dan puji Tuhan, Bu, wow, ya Tuhan itu ajaib luar biasa. Waktu awal pertama saya datang, saya ditolak, katanya tidak ada
asuransi dan itu hanya berlaku ketika kecelakaan atau suami saya meninggal atau mobilnya hilang. Ya, dan ketika yang kedua kami datang itu saya mengutarakan maksud saya untuk mengembalikan mobil itu, ya Tuhan ajaib memutarkan keadaan. Sampai di sana ketika saya mengutarakan semua maksud saya, tanpa saya duga-duga pihak leasing itu mau memberikan kami santunan. Ya, atas kematian suami saya diberi santunan ya. Dan ya berbeda dengan pertama kali saya ke sana, tidak dapat apa-apa, tidak memberi apa-apa. Bahkan kreditnya harus dilanjutkan. Ya, dan sungguh dahsyat Bu ya, saat saya yang kembali yang kedua kali sungguh dahsyat dan ajaib Tuhan Yesus. Ya, saya diberi santunan, bahkan lewat santunan itu saya bisa membuka usaha baru. Ya, puji Tuhan saudara ya. Saya sampai menangis Bu karena kebaikan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Dan saya ingat waktu saya berdoa, saya berjanji kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan menjawab doa saya perihal mobil ini bisa terselesaikan, maka saya mau bersaksi di mesbah doa. Itulah nasar saya kepada Tuhan. Singkat cerita, kami pulang sampai di rumah, saya menangis kepada Tuhan karena semua doa-doa saya dijawab Tuhan dengan begitu ajaib. Itulah Bu kebaikan ya Tuhan yang bisa saya saksikan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang ajaib. Juga terima kasih kepada Ibu Debbie yang selalu mengajarkan kami selama ini untuk selalu berserah penuh kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, dan saya dikuatkan dengan semua khotbah-khotbah Ibu. Hidup saya sangat banyak diubahkan oleh setiap firman yang Ibu sampaikan setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga, diberkati Tuhan senantiasa Ibu. Salam dari saya, ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Wow, saudara, luar biasa ya ketika kita mendengar kesaksian ini. Sepertinya Tuhan itu sangat mudah membalikkan keadaan. Bayangkan ya ibu tiba-tiba kehilangan suami ya, dan masih ada ditinggalkan sisa utang kredit mobil yang masih di leasing. Ya, lalu tidak tahu mau berbuat apa karena udah nggak bisa bayar. Ya, bahkan sudah menunggak 2 bulan. Waktu pertama kali ibu datang menyerahkan perihal mobil itu, dari leasing menjawab bahwa ya ibu harus tetap tanggung jawab melanjutkan kredit. Ya, karena ya memang tidak ada dapat santunan apa-apa karena suami meninggal bukan karena kecelakaan. Ya, lalu ibu berdoa menangis seperti yang sudah saya baca tadi, saudara, luar biasa. Ketika berdoa menangis, meminta jawaban dari Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, menerima semua kehendak Tuhan yang terjadi. Tadinya bertanya kenapa, dan kenapa. Tapi pada akhirnya ibu menyadari, ya, dan mencoba untuk kembali ke leasing karena sudah nggak bisa berdaya, udah 2 bulan nggak bayar. Perihal tadinya mau ke leasing, mau membalikan mobil itu karena udah nggak bisa bayar. Ternyata sampai di sana, ya Tuhan membalikan keadaan. Ya, mobilnya itu sudah nggak perlu dibayar, bahkan ibu dapat santunan dan lewat santunan itu sekarang buka usaha baru. Saudara, kalau kita melihat cara kerja Tuhan, ya itu seringkali memang tidak tidak bisa diduga dan tidak ya bisa dipahami. Namun itulah Tuhan ya, ketika Dia bekerja maka di luar logika kita semua bisa terjadi. Makanya kenapa selalu saya berkata, ya cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, jangan cari manusia. Jangan pinjam uang ke orang, jangan pinjam uang ke saya, tapi berlutut di kaki Tuhan, karena manusia bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ya, saya yakin kalau ibu sibuk cari-cari manusia, sibuk pinjam-pinjam uang untuk bayar cicilan mobil, ibu tidak akan melihat perkara itu terjadi. Tapi karena ibu berserah sungguh kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan, ya tidak pernah sia-sia saudara. Orang yang menangis di kaki Tuhan itu, Alkitab berkata air matanya ditampung dalam kirbat Tuhan. Dan puji Tuhan, ibu bernasar, Tuhan, kalau Tuhan bisa bekerja dan masalah mobil ini bisa selesai, maka aku akan bersaksi di mesbah doa. Ya, itu tadi yang sudah kita baca tentang nasar ya, bahwa kemarin kita sudah belajar kepada Tuhan lah orang membayar nasar. Ya, dan ketika kita ini membayar nasar, bernasar, Tuhan itu menepati janjinya dan kita juga harus menepati janji kita untuk bersaksi. Terima kasih Ibu, luar biasa kesaksiannya. Tuhan memberkati ya. Dan saya percaya Tuhan akan terus menyertai.